Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, Koordinator Kelas dan Guru Mapel, puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pagi hari ini di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan Surabaya dari SDN Tanah Kali Kediri 2, yaitu Ibu Siswanti SPD. Susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Ibu Siswanti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi acara yang kedua yaitu pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya SDN Tanah Kali Kediri 2, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Siswanti SPD. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Nini. Sebetulnya Siswanti SPD SD, jadi ada SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, bapaknya hanya satu dan ibu-ibu koordinator kelas dan juga koordinator mapel SDN Tanah Kali Kediri 2 yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Semoga kesehatan dan juga keselamatan serta kemudahan segala urusan senantiasa Allah limpahkan untuk kita semuanya. Amin. Budaya positif. Sebagai seorang guru yang sudah lama, sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah ini, mendampingi murid-murid kita tumbuh dan berkembang, tentu menyadari bahwasanya budaya positif di sekolah itu merupakan hal yang penting untuk kita tumbuhkan, untuk kita kembangkan pada diri siswa-siswi kita agar menjadi sebuah karakter yang kuat, karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bersama saya, Siswanti, calon guru penggerak angkatan 6 asal SDN Tanah Kali Kediri 2 Surabaya, kita akan membahasnya nanti tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, saya mohon izin untuk berpantun dulu nih, Bapak dan Ibu. Pagi-pagi sarapan roti. Ini kalau saya sama murid saya biasanya gini Bu, cakep. Ulangi. Pagi-pagi sarapan roti. Teh hangat jadi minumannya. Mohon izin Siswanti berbagi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, apresiasinya. Sekarang mari kita tenangkan hati dan pikiran kita arahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Ini Bapak Ibu, ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama adalah teori disiplin positif. Kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa. Lalu apa saja yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol restitusi, dan kita tutup pembahasan kita ini dengan topik segitiga restitusi. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu segitiga restitusi?
menjadi topik yang sangat menantang untuk kita. Apa ya restitusi itu? Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita pada pembahasan yang pertama, teori disiplin positif. Ketika Bapak dan Ibu-ibu ini mendengar kata disiplin, maka yang terlintas dalam benak penjenengan apa? Patuh, tepat waktu, tertib, taat. Ya, jadi kita sering memaknai disiplin itu dengan tata tertib, sesuatu yang teratur. Kemudian apa? Kepatuhan, gitu ya, seperti yang seperti yang ibu-ibu ungkapkan tadi. Kepatuhan kepada peraturan, kepatuhan kepada tata tertib. Dan ada juga yang menghubungkan kata disiplin ini dengan apa? Ibu-ibu dan bapak guru. Iya, dengan hukuman, dengan sanksi. Jadi kalau berbicara tentang disiplin, maka kita berbicara tentang hukuman. Ketika kita membahas tentang disiplin, maka yang kita bicarakan adalah sanksi. Apakah memang seperti itu? Tidak, Bapak dan Ibu. Jadi disiplin ini dengan hukuman adalah sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang berbeda. Dalam penerapan disiplin, hukuman ini menjadi alternatif terakhir atau sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Kok bisa Bu? Bagaimana nanti kalau tidak ada hukuman kita menerapkan disiplin positif di sekolah? Ada cara yang lebih baik daripada memberikan sebuah hukuman untuk anak kita. Apa caranya? Di sini dulu, jangan kemana-mana. Oke, masih bersemangat kan Bapak dan Ibu? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Guru-guru hebat dari SDN Tanah Kali Kedinding 2 Surabaya. Baik, tidak bisa kita pungkiri dalam budaya kita masih terbentuk pemikiran bahwasanya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kamu lakukan ini, kamu harus melakukan ini. Peraturan itu ada kadang-kadang tanpa diketahui apa sih tujuannya. Kenapa sih kita harus berbuat seperti ini, gitu ya? Jadi cenderung disiplin ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau ini kelas ini disiplin banget, pasti di dalamnya banyak sekali ada hukuman, gitu ya. Sesuatu hukuman atau ketidaknyamanan. Padahal ketika seseorang mempelajari tentang disiplin positif ini, maka seseorang itu akan mampu untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya, mengenali dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku. Begitu yang kita yakini, gitu ya. Selain dapat menggali potensi dalam dirinya yang bermakna, yang bernilai, dengan belajar disiplin positif ini juga kita akan mampu mengontrol diri kita. Kita akan belajar bagaimana menguasai diri kita. Untuk apa? Untuk memilih tindakan mana yang baik untuk mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Mulia sekali ya Bu ya, tujuannya disiplin positif ini. Seseorang apabila sudah memiliki disiplin positif dalam dirinya, maka mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu itu mendasari semua tindakannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa Bapak dan Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu? Halo. Kalau halo jawaban penjelasan apa Bu? Hai, kita kalau ke anak-anak. Hai. Halo. Halo. Iya. Padahal saya juga tegang nih lihat Bapak dan Ibu yang cantik-cantik dan penuh semangat ini. Nilai-nilai kebajikan universal.
Nanti kita akan pelajari lebih mendalam ya. Nah, coba sekarang kita flashback lagi gitu ya. Kita merenungi kembali. Sebetulnya tujuan kita sebagai seorang pendidik itu apa? Ya, jadi tujuannya yaitu menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya mereka itu memiliki motivasi intrinsik. Apa Bapak dan Ibu? Motivasi intrinsik itu? Oh, Masya Allah, luar biasa Bu Binti, Ibu Koordinator kita kelas 1 ya. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul, yang tumbuh dalam diri seseorang. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh faktor di luar mereka. Mereka melakukan sesuatu karena mereka sadar, ya, karena mereka tahu nilai-nilai yang akan mereka peroleh, nilai-nilai yang akan mereka dapatkan, bukan sekedar motivasi ekstrinsik atau motivasi yang tumbuh dari luar dirinya, mungkin dari lingkungannya, mungkin karena sesuatu hadiah, mungkin karena hukuman dan lain sebagainya. Seperti yang dulu pernah di grup kita itu ada Pak Sentot ya, ketika kita mau mengadakan jalan sehat untuk peringatan 10 November, kemudian apa ini hadiahnya? Hadiahnya ya sehat itu, ya. Sehat itu, bukan hadiah yang lainnya lagi. Baik, kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh misalnya, disiplin itu sesuatu yang bagus atau betul? Bagus. Semua orang akan berpendapat bahwasanya disiplin itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang harus ada pada diri setiap orang. Tidak peduli dia dari bangsa mana, tidak peduli dia menggunakan bahasa apa, agamanya Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu. Semua meyakini bahwasannya semua sepakat dan setuju bahwa disiplin adalah nilai-nilai yang baik, prinsip-prinsip yang baik. Itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang kita yakini kalau itu baik. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang ada pada manusia, yang melekat pada manusia, yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai apa saja misalnya? Nilai kebajikan universal, contoh konkretnya, gotong royong, menyayangi, saling menyayangi, luar biasa. Bagaimana? Saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling berbagi, itu yang paling kita suka, ya. Iya. Hidup rukun, mandiri gitu ya, kreatif. Kita sebagai guru maka nilai yang harus kita miliki diantaranya adalah inovatif, misalnya begitu. Jadi suka memunculkan hal-hal yang baru. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini juga yang harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah hafal gitu ya, sudah di luar kepala. Apa saja nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan, nilai-nilai yang harus kita kembangkan agar menjadi karakter yang kuat kepada yang ada atau dimiliki oleh murid-murid kita. Apa saja Bu? Beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang paling utama berakhlak mulia ini. Lalu mandiri, bernalar kritis, ada nilai kreatif,
Selain itu juga yang disebutkan Bu Binti tadi, bergotong royong. Karena kalau bisa bersama-sama untuk apa sendiri? Kalau bisa sesuatu itu dilakukan bersama-sama akan jauh lebih mudah dan banyak orang lain yang menerima imbasnya. Dan berkebinekaan global. Ini adalah lagunya, Bu. Iya. Oh, Bu Santi nih bisa melakukan nih. Ayo, kita nyanyi dulu ya. Lagu Profil Belajar Pelajar Pancasila biar gak bosen. 3, 2, 1. Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa memang guru-guru di sekolah kita ini hebat-hebat semuanya. Calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya sekali lagi. Profil pelajar Pancasila. Tugas kita untuk menumbuhkan menjadi karakter yang kuat kepada murid-murid kita. Sekarang coba kita merenungi kembali, introspeksi diri. Selama ini bagaimana kita sudah berperilaku? Pernahkah Bapak Ibu datang pagi-pagi ke sekolah itu karena biar Pak Roso tahu, aku tak datang pagi-pagi. Udah pernah ya, alhamdulillah. Memang luar biasa. Berarti Bapak dan Ibu di SDN Tanah Kami Kejening 2 ini sudah motivasinya dari dalam, tumbuh dari dalam, intrinsik. Oh, ada yang karena si Agus. Iya, datanya tepat waktu. Rasa tanggung jawab luar biasa. Jadi nilai itu yang diyakini. Jangan. Iya, luar biasa ya. Jadi karena saya tanggung jawab, Bu, saya tidak pernah melakukannya karena biar dapat hadiah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau ternyata tidak seperti itu, tapi selalu ada alasan untuk setiap tindakan yang kita lakukan atau kita pilih, gitu ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia atau 3 hal yang mendasari seseorang itu melakukan sesuatu. Kira-kira yang pertama apa deh, Bapak dan Ibu? Ayo. memberi apa ini semangat, Memberikan semangat. Datang lebih pagi biar lebih bersemangat. Kalau siang-siang macet ya Bu ya. Nanti malah ribut. Tidak bisa jadi teladan juga nanti untuk murid-muridnya ini. Katanya merah. Aksennya merah si Agus. Ini motivasinya juga karena si Agus ini jadinya ya. Motivasi melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau saya terlambat jadi merah si Agusnya. Jadi iya, Pak Roso marah-marah. Nah, memang orang melakukan sesuatu itu karena ada yang karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kalau kita datang tepat waktu karena untuk menghindari si Agus yang merah, biar hijau, gitu ya. Jadi motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah levelnya. Ketika kita melakukan sesuatu karena aku datang tepat waktu nanti biar dikasih bintang sama Pak Rosto. Aku nanti kalau tidak datang tepat waktu maka aku tidak dapat naik jabatan dong, misalnya seperti itu. Ya, jadi motivasi yang tumbuh itu masih dari luar. Karena dari luar dirinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah. Motivasi ini Bapak dan Ibu levelnya sudah lebih baik daripada motivasi yang pertama. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan sesuatu juga, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Pujian. Iya, aku datang pagi-pagi nanti sama Pak Rosto biar dipuji. Guruku yang satu ini sudah cantik, disiplin lagi, begitu ya. Levelnya lebih baik sebetulnya daripada yang pertama, tapi tetap motivasi ini
tumbuh dari dalam dirinya, tetapi masih sifatnya ekstrinsik atau muncul dari luar dirinya karena orang lain, karena faktor orang lain. Motivasi yang seperti ini jangkanya pendek. Ketika kita sudah datang pagi-pagi, Pak Roso ternyata belum datang. Kemudian Pak Roso, seandainya Pak Roso pun tahu, diam saja, tidak memuji kita. Dah, aku gak datang pagi, percuma. Datang pagi juga gak dapat pujian. Percuma datang pagi, Pak Roso juga belum datang. Itu kalau motivasinya bukan dari dalam dirinya. Berbeda ketika sudah seperti yang Bu Enok, Bu Dama lakukan tadi. Saya tanggung jawab nih, anak-anak sudah saya suruh datang tepat waktu, maka saya juga harus mencontohkan. Sebagai guru yang baik, saya harus bisa menjadi teladan bagi murid kita. Murid saya datang jam 6:30, saya sebagai gurunya jam 5 harus datang. Begitu ya. Telatang bukan teladan. Ya, jadi masih dari luar, gitu ya. Jangkanya pendek. Kalau yang motivasi dari luar atau eksternal. Dan yang ketiga ini, apa Bapak dan Ibu? Iya, mereka melakukan sesuatu karena mereka sadar. Mereka menyadari bahwasanya dirinya itu berharga dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku harus disiplin. Kalau aku jadi orang disiplin, pasti aku akan menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Motivasi yang ketiga inilah yang akan kita tumbuhkan pada diri-diri anak kita, murid-murid kita. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena mereka sadar nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Aku datang tepat waktu, aku harus bisa seperti ini, biar aku akan seperti ini. Aku harus membuang sampah nih pada tempatnya, biar lingkungan belajarku menjadi bersih. Tidak ada lalat, jadi nyaman belajarnya. Begitu. Dan semua warga kelas yang ada di situ menjadi sehat. Ini nilai-nilai ya motivasi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini motivasi apa Bu namanya? Yang ketiga ini? Intrinsik. Iya, luar biasa. Motivasi intrinsik atau yang tumbuh dari dalam diri. Nah, ada yang jatuh. Jadi sebetulnya tujuan disiplin positif itu panjang. Ada gurunya, tidak ada gurunya, mereka tetap akan melakukan kebaikan itu. Buang sampah di tempatnya, ada gurunya dia buang sampah di tempatnya, tidak ada gurunya dia tetap membuang sampah pada tempatnya. Berbeda kalau motivasinya karena hukuman. Oh, aku tak buang ini supaya nanti tidak disuruh ngepel lantai misalnya. Ketika gurunya tidak ada, udah dibiarkan sampahnya, biar aja bu guru gak lihat kok. Gitu. Kalau sudah motivasi ini tertanam, dampaknya jangka panjang, maka anak-anak itu tidak terpengaruh lagi oleh adanya hukuman atau hadiah. Ada hadiah, tidak ada hadiah, mereka melakukan itu. Dihukum apabila tidak melakukan atau diberi hadiah, mereka tetap melakukan hal yang baik. Itu ada atau tidak ada guru, ada atau tidak ada hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berperilaku berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ya, mereka yakini, yang mereka percayai, mereka junjung tinggi nilai-nilai kebajikan itu. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat yang luar biasa. Bagaimana, pertanyaan selanjutnya, cara kita menanamkan sikap disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Oh, luar biasa, melalui pembiasaan setiap hari. Biasa melakukan hal itu tanpa adanya hukuman
maupun hadiah. Gitu ya. Buku dari Nah, diri atau dari juga. oh luar biasa. Motivasi intrinsik sudah pintar sekali Bu Dama ini. Calon guru penggerak angkatan 8 ini ya. Amin. Iya. Ini Bapak Ibu. Di layar ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya apa? Ada mungkin yang menerapkan disiplin positif ini dengan memberikan hukuman. Dihukum aja biar anak-anak jadi disiplin. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kita ya, tidak terencana, tiba-tiba dan bersifat satu arah. Guru memberikan hukuman, murid menjalani atau menerima hukuman itu tanpa persetujuan, tanpa pembicaraan sebelumnya, tanpa kesepakatan atau persetujuan. Kamu terlambat ya? Nanti ke lapangan 20 kali putaran. Kalau gurunya terlambat, bagaimana? Gurunya kali sendiri. Kalau gurunya itu terlambat tidak apa-apa. Ya, enak jadi guru ya. Jadi tanpa kesepakatan atau persetujuan. Kamu terlambat ya? Nanti ke lapangan 20 kali putaran. Kalau gurunya yang terlambat. Kalau gurunya terlambat, bagaimana? Gurunya kali sendiri. Kalau gurunya yang terlambat tidak apa-apa. Ya, enak jadi guru ya. Jadi hukuman itu biasanya menyakitkan, gitu ya, baik secara fisik maupun psikis. Bisa saja kan orang itu dihukum dengan kata-kata, kamu mesti terlambat. Selalu kamu yang terlambat. Kenapa sih kamu tidak bisa disiplin? Nah, begitu. Tidak nyaman akhirnya murid. Kalau kata-kata yang sudah dilontarkan oleh guru itu kekejam gitu ya misalnya, bisa menyakiti hatinya, bisa melukai hatinya. Kamu ya lihat kamu kalau kayak gini terus, besarnya kamu itu mau jadi apa? Seperti itu ya. Murid jadi tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Iya, benar Bu Eti. Anak bisa jadi semakin jarak ketika dihukum. Gak apa-apa, Bu. Kalau terlambat dihukum apa Bu? Lari, aku seneng lari Bu, biar sehat. Akhirnya kan seperti itu. Tambah dijuara, bolak-balik terlambat, bolak-balik coret-coret bangku. Begitu. Atau sebaliknya, anak menjadi pasif, nyengong, ya Allah, aku selalu saja disalahkan. Padahal kan aku terlambat itu karena rumahku jauh loh, rumahku di Mojokerto. Wajar kan kalau aku terlambat? Iya, anak itu jadi akhirnya merenung begitu, menarik diri dari kelompoknya gitu ya, karena sering dibully. Bisa jadi kan akhirnya anak sering dibully oleh teman-temannya. Telat. Namanya juga anak-anak SD. Yeah. Kemudian sistem tidak berjalan. Maksudnya kalau gurunya ada, dia takut nih mengerjakan itu. Tapi begitu gurunya tidak ada, apa-apa ada gurunya, langgar aja, gitu ya. Murid akhirnya jadi membenci peraturan. Kelas ini terlalu banyak aturan. Jadi kita nggak bebas ya teman-teman. Murid menyembunyikan kesalahan, ini yang tidak kita inginkan. Misalnya ketika dia nyoret itu tidak boleh ditutupi sama bukunya, gitu. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Jadi memang hukuman itu bukanlah solusi ketika anak-anak melanggar atau berbuat kesalahan. Anak jadi rendah diri, ini yang paling tidak kita inginkan. Kasihan. Ya. Berikutnya adalah memberikan penghargaan. Kenapa memberikan penghargaan juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Memberikan penghargaan itu kan sesuatu yang bagus, Bu. Kenapa kok dinilai gagal? Sebetulnya memberikan hukuman dengan memberikan penghargaan, keduanya adalah sama. Sama-sama apa? Mengendalikan perilaku seseorang. Padahal seseorang itu tidak suka untuk dikendalikan oleh orang lain. Mereka ingin menjadi manusia yang merdeka. Jadi memberikan penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Ketika seorang murid di kelas gitu ya bisa menyelesaikan tugas dengan baik, guru memberikan penghargaan kepada anak ini. Lalu bagaimana anak-anak yang tidak mendapatkan? Mereka pasti bisa jadi membenci nanti anak yang ini. Kok anak-anak itu terus ya selalu mendapatkan penghargaan? Aku kapan? Bu guru tidak pernah dia menghargai aku, padahal aku kan juga bisa. Cuman aku tidak sanggup aja untuk maju.
Aku bisa loh. Aku bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Cuman aku tidak ada kesempatan. Gitu. Anak-anak jadi kecewa. Kemudian yang paling parah mungkin mereka akan jadi putus asa. Terus percuma, nggak usah melakukan ini. Paling saya dikasih penghargaan ya anak-anak itu aja. Ya, tidak efektifnya seperti itu. Dan guru, penghargaan itu biasanya kan ada bentuknya gitu ya. Bisa jadi hadiah, bisa jadi mungkin dia dapat apa begitu. Harus diberikan terus menerus. Kalau perilaku yang diinginkan itu masih tetap dilakukan anak-anak. Kamu kalau selesai mengerjakan perkalian ini tepat pada waktunya, kamu bisa mengumpulkan, maka bu guru akan kasih kamu dawet misalnya. Maka guru ini harus memberi dawet terus biar anak ini bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi penghargaan pun tidak efektif. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan juga menghukum, sama seperti hukuman gitu ya. Menghukum bagi siapa? Hukuman bagi siapa Bapak dan Ibu? Masya Allah, tepat sekali. Menghukum bagi anak-anak yang ya, contoh sistem ranking yang ada di kelas kita nih Bapak Ibu. Dulu kan guru-guru masih sistem ya, masih ngeranking murid-muridnya. Setelah kehadiran Bapak Muhammad Nuh, kurikulum 2013 kita tidak dilarang meranking. Kenapa ya? Karena seperti ini tidak adil untuk anak-anak yang rankingnya ada di bawah. Anak-anak yang rankingnya ada di bawah itu akhirnya terlabeli, bukan hanya oleh teman-temannya, mungkin bisa jadi orang tuanya yang di rumah. Wih, kamu ranking 30, bodoh kamu. Masa ranking nggak bisa? Ranking 1 tuh lihatin temenmu tuh, si Agnes tuh selalu saja ranking 1. Dia bisa membanggakan orang tua. Kamu kapan? Padahal kan mengukur kemampuan atau keberhasilan seorang anak itu tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Kalau katanya Karen, oh jadi banding-banding. Gak enak orang dibandingkan itu. Tidak enak banget. Kamu berhasil melakukan itu, gak perlu anak lain itu dijadikan pembanding. Seorang anak mampu melakukan sesuatu cukup diukur dengan kemampuan dirinya sendiri. Dari awalnya tidak bisa membaca, berarti dia ada kemajuan, dia ada peningkatan tanpa harus melihat temannya yang lain. Iku lo, gak isok moco, iku lo, isok moco. Tanpa seperti itu, kita sudah bisa mengukur bahwasanya anak ini mampu, anak ini berprogres, anak ini grafiknya nanjak terus. Tidak usah dibandingkan, tidak adil untuk anak-anak. Jadi jangan ya, ranking ini cukup mungkin, oh saya itu ingin tahu kemampuan murid saya. Cukup kita yang tahu kemampuan anak-anak kita dan orang tuanya, tanpa harus dibandingkan dengan siswa yang lain, karena nanti pasti menyakitkan untuk anaknya. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Saya bisa ambil contoh ketika muridnya Bu Binti yang tidak bisa membaca, kemudian dia bisa membaca. Itu kan dalam dirinya pasti akan bangga, akan gembira banget. Ya, aku sekarang sudah bisa baca Bu Binti. Dan jangan nodai kegembiraan anak ini dengan apa? Memberikan hadiah. Tanpa diberikan hadiah dia sudah sangat bergembira. Aku bisa membaca sekarang, setiap tulisan sudah dibaca sama dia. Ya, jadi memberikan hukuman maupun memberikan penghargaan, dua-duanya adalah identitas gagal. Lalu bagaimana Bu menerapkan disiplin positif itu dengan identitas yang sukses? Nah, dengan cara ini Bapak dan Ibu. Dengan cara apa? Bu, Pak? Iya, ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya sudah terencana, terukur. Murid sama guru sudah ngobrol, sudah duduk bareng, saling bersepakat. Nanti kalau kamu terlambat, kamu ini ya, pokoknya semua saja yang terlambat datang ke sekolah, dia harus tidak boleh istirahat. Jadi istirahat 10 menit itu untuk mengganti jam belajarnya sama bu guru tadi yang hilang. Itu konsekuensi. Jadi terencana. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Murid dibuat tidak nyaman.
Namun sifatnya hanya jangka pendek saja, tidak jangka panjang. Perlu monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi gurunya kayak pengawas nih, terus itu. Kalau dia ingin sifat itu ada terus-menerus di dalam diri muridnya, maka dia harus mengawasi muridnya satu persatu, CCTV. Jadi CCTV. Tapi baiknya murid jadi menghormati peraturan. Tapi nih akhirnya anak kita kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kok bisa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Ketika terlambat datang sekolah, kemudian konsekuensinya adalah misalnya membaca di perpustakaan selama 10 menit buku apa saja yang kamu bisa baca, atau kamu tulis kesimpulan buku yang sudah kamu baca. Ketika konsekuensi seperti itu, kemudian anak-anak ini, aku suka kok baca, ternyata enak loh teman-teman. Kalau terlambat datang itu di perpus kita bisa baca, di perpus kita bisa lihat ini loh. Besok dia ngajak temannya malahan untuk melakukan untuk datang terlambat. Padahal kan terlambat itu sesuatu yang tidak baik, karena dia sudah nyaman dengan konsekuensinya. Enak baca, enak lari, enak loh disuruh membersihkan toilet. Kita jadi bisa berlama-lama dan pelajaran matematika yang menyibukkan itu, misalnya begitu. Ya, jadi dan yang paling baik penerapan konsep disiplin positif itu dengan jalan restitusi. Apa ya restitusi itu ya? Penasaran nih Bunda Magi. Apa ya restitusi itu? Nih, restitusi itu pilihan. Penguatannya dalam jangka panjang. Murid mendapatkan penguatan, masalah jadi terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini ciri-cirinya ya. Nanti kita bahas lebih dalam tentang restitusi itu apa dan penerapannya di sekolah itu bagaimana. Sebelum kita ke sana, kita main-main dulu. Main-main dulu. Tepuk semangat ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ini gimana ini yang bisa menjawab betul apa dapat hadiah? Wah, motivasinya dari luar lagi kalau gitu. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu. Oh, luar biasa Bu Guru Agama kita ini, termasuk konsekuensi. Yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena seseorang terlambat ke sekolah. Hukuman, Masya Allah, dia ternyata benar. Udah luar biasa semua guru-guru di luar. Boleh pulang. Sesuai kesepakatan dan perjanjian kita bahwasanya kita di sini selama 1 jam. Yang ketiga, membersihkan toilet sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, betul gak hukuman? Ternyata iya. Gak matching ya Bapak dan Ibu. Orang mematahkan pensil temennya kok disuruh membersihkan toilet. Harusnya apa Bu? Oh, suruh nyanyi kata Ibu Gama. Suruh nyambung. Ya sudah, kalau pensil suruh ganti ya kalau temennya mau diganti. Kecuali kalau temennya mengikhlaskan. Udah tidak nyambung. Pensil yang dipatahkan, toilet yang jadi korban. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit adalah betulkah konsekuensi? Kita lihat bersama-sama. Simpel lebih. Wah, sudah boleh pulang ini. Sudah pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru SDN Kediri 2 yang luar biasa, Masya Allah. Sudah ngerti semua, jadi ya Bu ya, bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya sifatnya fisik, ya, suruh lari, suruh bersihkan toilet, gitu ya. Baik, sekarang kita ke restitusi. Ada yang bisa membantu saya membacakannya di situ? Saya. Oh, boleh, udah, silakan.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bosen dari kembali. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jackson Bosen 1996. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Luar biasa, Bunda. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bunda Ma. Ya, jadi restitusi itu sebuah pendekatan, ya, sebuah pendekatan di mana akan menciptakan kondisi murid-murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka berbuat salah, mereka melanggar, itu jangan dihakimi. Tapi kita ajak duduk bareng, kita obrolkan bersama. Apa alasan kamu melakukan itu? Terus bagaimana supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Jadi identitasnya itu kita ubah. Dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak-anak yang sukses karena mampu memperbaiki kesalahannya, karena mampu belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Baik, ini ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan, kamu datang terlambat, kamu lari. Kamu tidak pakai helm, kamu bayar denda 100.000 begitu. Sedangkan restitusi itu tidak seperti itu. Dia diajak untuk introspeksi diri, bahwa kamu berbuat salah. Tapi oke, berbuat salah tidak apa-apa karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Bagaimana cara kamu biar kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Kedua, memperbaiki hubungan. Ini kalau melibatkan ada korbannya gitu ya. Anak-anak melakukan kesalahan yang ada korbannya, maka semuanya diajak duduk bareng berdiskusi. Tawaran bukan paksaan, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tiap perbuatan, baik atau buruk, pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dibanding tadi konsekuensi. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter inilah yang harus kita bentuk biar jangkanya itu panjang dampaknya. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar tidak dibully sama teman-temannya. Ketika teman-temannya misalnya sering terlambat atau apa, anak-anak pasti kan biasanya membuli ya. Ini lo telatan, ini lo apa. Tapi ketika anak berbuat kesalahan kemudian kita lakukan restitusi, maka anak-anak ini diharapkan sudah tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Aku nih sekarang sudah jadi anak yang disiplin, sudah tidak mungkin aku telat lagi karena belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Bapak Ibu pernah nggak mendengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bu Winti pernah ya? Karena Bu Winti, itu mau ditanyakan karena Bu Winti dulu ikut IKN ya waktu itu. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Gitu ya Bu Winti. Boleh saya bertanya ya Bapak dan Ibu? Pertanyaan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Demi keamanan. Demi keamanan, demi keselamatan, biar nggak bocor Bu kalau misalnya nanti kecelakaan atau jatuh. Oke, keselamatan, gitu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus pakai masker, harus cuci tangan setiap saat? Demi kesehatan. Iya, demi kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut atau kita namakan dengan
Gitu. Seseorang melakukan sesuatu bukan karena barang, bukan karena benda, tapi karena dia yakin, iya, bahwasanya sehat itu baik, selamat itu harus. Gitu. Kalau sakit saya kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak hal, kehilangan banyak uang. Jadi seperti itu. Seseorang akan lebih bersemangat, akan lebih tergerak ketika melaksanakan apa yang diyakininya, melakukan apa yang diyakininya daripada hanya sekedar menjalankan peraturan-peraturan yang tersurat tanpa mengetahui maknanya. Murid kita pun demikian. Dia perlu diajak duduk bersama, dia perlu diajak untuk mendengarkan, kemudian memahami peraturan-peraturan yang kita terapkan di kelas kita. Disiplin positif yang kita terapkan di kelas kita. Kalau anak-anak sudah tahu tujuannya, oh terlambat itu biar begini, datang tepat waktu itu biar begini. Aku harus kreatif supaya seperti ini. Maka nilai-nilai itu akan bertahan dalam dirinya tanpa adanya hadiah maupun hukuman, karena dia sadar bahwasanya itu adalah nilai-nilai yang harus ada dalam dirinya. Nilai-nilai yang diyakini itu harus ditumbuhkan dalam dirinya. Baik, ini prosedurnya Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, misalnya nilai-nilai kebajikan yang dituju ketika jangan membuang sampah di tempatnya, jangan membuang sampah di tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan. Ada nilai kebajikan yang dituju kan Bapak Ibu? Nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan, Bu Is ya. Jadi menjaga kebersihan, nilai kebajikan yang dituju. Caranya bagaimana? Peraturannya apa? Jangan membuang sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata Bapak Ibu masih fokus, alhamdulillah. Padahal sudah mau 1 jam. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ya, jadi seperti itu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya berkisar antara 3 sampai 7 pernyataan. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Biar anak-anak mudah mengingatnya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kan tiap hari harus kita ingatkan anak-anak. Ya, biar melekat pada dirinya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diukur Bapak dan Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jangan gurunya yang membuat. Iya, siswa atau murid juga harus dilibatkan. Jadi biar mereka tahu, oh aku harus seperti ini, oh ini ideku loh ini, oh ini ideku loh. Jadi aku harus melakukan ini. Yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mana yang perlu ditingkatkan, mana yang nilai itu sudah ada, mungkin ingin digantikan dengan nilai-nilai yang lain. Nih, ya, lebih jelasnya. Yang pertama adalah curah pendapat. Ini hal pertama yang dilakukan ketika kita ingin menyusun keyakinan kelas. Curah pendapat. Semua siswa diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya atau menuliskan ide-idenya tentang penerapan disiplin positif ini. Kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian mencatat semua masukan murid. Kalau saya kemarin itu anak-anak saya kasih memo. Setelah mereka mencatatkan apa yang menjadi idenya, baru ditempelkan di papan tulis. Jadi biar bisa terbaca oleh semuanya. Dan menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif. Seperti tadi contohnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Sebaiknya bagaimana kita katakan? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Datanglah tepat waktu, luar biasa memang. Berikutnya adalah berkisar 3-7 prinsip atau 7 keyakinan. Tujuannya agar murid-murid mudah mengingat.
mengingatnya. Kalau banyak kan sulit diingat ya, Bapak Ibu. Lalu meninjau kembali. Jadi yang sudah ada nih idenya anak-anak yang sudah terpampang atau terpajang di papan tulis itu biasanya kan ada yang sama. Ya, idenya sama atau hampir sama, maka kita sederhanakan menjadi 3-7 keyakinan atau prinsip saja. Lalu ditandatangani guru dan murid. Sudah nih, sudah ditulis, sudah di ini, maka langkah berikutnya adalah penandatanganan. Maksudnya apa? Oh, berarti semua setuju. Warga kelas yang di situ, murid setuju untuk menerapkan, guru juga, semuanya berkolaborasi untuk menumbuhkan disiplin positif ini. Yang terakhir dipajang di dinding kelas atau di tempat yang bisa dilihat oleh banyak anak atau banyak siswa kita. Jadi untuk pengingat ya, oh aku harus seperti ini. Ini Bapak Ibu mohon izin berbagi. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Kalau saya menggunakan kesepakatan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sesuatu yang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kan nilai kebajikan yang kita tuju, value-nya, muatannya. Tapi kalau anak-anak yang SD gini berpikirnya itu masih tahap konkret gitu ya. Jadi memang harus lebih spesifik. Seperti tadi, menjaga kebersihan nilai yang dituju. Maka kesepakatan kelasnya bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian piket kelas. Itu kan salah satu cara-cara yang kita gunakan untuk memperoleh kebajikan. Mohon maaf sampai lupa. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Mungkin nanti penjenengan juga bisa melakukan hal yang sama apabila belum terbentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas penjenengan semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan menyusun kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu hal-hal yang kita sepakati bersama. Hal apa saja yang harus kita lakukan agar kelas kita ini di tempat yang menyenangkan, kemudian mengasyikkan, terus kalian juga belajarnya aktif, penuh semangat dan bebas dari tekanan. Jadi kalian semua kan pasti punya ya, maka kelas itu nyaman, kelas itu dan aku tuh butuh pengen kelas itu jadi seperti ini biar aku belajarnya itu nyaman. Punya nggak impian seperti itu? Nanti kalian tuliskan impian kalian, ide kalian. Aku itu kelas ini seperti ini bu, jadi biar kita belajarnya enak, ya. Jadi nanti ketua kelompoknya bisa maju ke sini untuk mengambil memo ini. Kalian tuliskan ide kalian tentang kelas impian kita di sini. Oke? Tepuk 5G. Ayo kelompoknya boleh langsung dibagikan ke teman-temannya ya. Disiapkan, dikeluarkan pensil atau pulpennya. Kelompoknya berapa ya?
Mati ya? Masih kurang ini sebetulnya ya. Ini adalah Gio, salah satu murid saya yang luar biasa. Tapi anaknya memang sangat jenius. Kayak belajarnya kinestetik, jadi memang dia tidak bisa diem anaknya. Tapi luar biasa. Ketika di shoot dia tutup, kalau nggak dia nulis. Anaknya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk murid saya Gio. Ini sebetulnya masih kurang ya. Jadi videonya kayaknya terjeda. Harusnya setelah anak-anak menuliskan ini, kemudian ditempelkan di papan tulis. Setelah ditempelkan di papan tulis, kita tinjau kembali. Jadi kisaran keyakinannya itu 3-7. Saya sama murid saya kemarin itu ada 6 keyakinan kelas, 6 kesepakatan. Mohon maaf, 6 kesepakatan kelas di kelas saya. Monggo Bapak dan Ibu segera menyusun kalau kelasnya belum ada. Ya, kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia yang melakukan sesuatu itu kan pasti punya tujuan, Pak Agus, pasti punya tujuan. Seseorang melakukan usaha yang paling baik untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu, satu atau lebih kebutuhannya sebagai manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita agak cepat ya, ini karena waktunya sudah 1 jam berlalu, Bapak dan Ibu. Tapi karena materinya masih ada ya, tidak apa-apa ya, mohon ikhlasnya untuk masih mendengarkan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kebutuhan hidup ini sifatnya masih fisik, Bu Tanti, fisiologis. Kebutuhan akan apa, Bu? Kebutuhan dasar kita, Bu, yang kaitannya dengan fisik. Makan, olahraga, gitu ya, minum, rumah, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan untuk survive, untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Murid kita itu kan kecil-kecil, murid-murid SD. Itu kebutuhan akan kasih sayangnya itu masih sangat tinggi sekali. Ingin disayang oleh gurunya, ingin disayang oleh teman-temannya, ingin diterima oleh kelompoknya, menjadi bagian dari kelompoknya. Anak-anak di usia kita ini masih senang sekali belajar secara berkelompok. Mereka ingin diterima, mereka ingin disayang apapun kondisinya. Makanya anak-anak yang seperti ini yang membutuhkan kasih sayang tinggi itu kadang-kadang mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Iya, mereka itu akhirnya mencari perhatian kita, gitu ya. Ada aja yang dilakukan biar perhatian gurunya itu tertuju untuk dia, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk diberi kasih dan sayang. Kebutuhan berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ingin diakui atau pengakuan bahwasanya aku ini bisa. Ya, anak-anak yang mempunyai kebutuhan penguasaan tinggi ini, mereka itu biasanya selalu ingin menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Mereka suka sekali mencoba hal-hal yang baru dan menjadi kecewa kalau melakukan kesalahan. Anak-anak yang seperti ini biasanya anak-anak yang rapi, anak-anak yang sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, atau anak-anak ini pengen diberi pilihan. Ya, makanya ini tantangan buat kita sebagai seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik bagi siswa kita, yang menyenangkan bagi siswa kita, yang variatif, gitu ya, yang aktif, penuh semangat, dan yang paling penting bebas dari segala tekanan. Kalau tertekan itu kan dia tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, ketika anak-anak diberi pilihan seolah-olah menyenangkan, maka dia akan bisa lebih berkonsentrasi tinggi. Seperti kebutuhan kasih sayang itu, ada beberapa murid di kelas rendah, di kelas 1 itu gak mau kalau diajari selain oleh gurunya. Aku gak mau, aku harus diajari oleh Bu Umi, misalnya begitu. Saya gak mau kalau diajari Bu Eti. Mereka sudah nyaman dengan gurunya, karena apa? Gurunya sudah bisa memberi kasih sayang untuk dia. Dia tidak bisa belajar akhirnya kalau tidak sama gurunya.
anak-anak seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak itu kecil-kecil itu kan suka sekali bermain ya Bu, enak ya. Makanya kalau sudah mereka bosan, Bu, ayo Bu main Bu. Tentunya permainan yang kita berikan adalah permainan yang dapat mengedukasi. Ya, yang mengedukasi anak-anak. Ada nilai-nilai yang ingin kita capai melalui permainan itu. Apa? Permainan itu biasanya nilai-nilai yang bisa kita capai di sana apa Bapak dan Ibu? Maksudnya contoh permainannya. Boleh. Contoh permainan apa misalnya? Gobak sodor katakanlah. Ya, gobak sodor itu nilai yang ingin kita capai lewat permainan itu apa Bu? Kerjasama, kekompakan, ya. Sportif, kejujuran. Banyak sekali nilai positif yang kita dapatkan dari permainan. Anak-anak karakternya terbentuk dengan kuat, tapi mereka bahagia, mereka senang lewat permainan. Diajari di materi, mereka tidak berasa kalau itu materi padahal. Perkalian nih, konsep perkalian kita ajarkan lewat permainan. Ayo, 1 lawan 1. Tidak berasa mereka, bahwasanya mereka sudah menghafalkan perkalian lewat permainan. Coba kalau gini, 1 kali 1 berapa? 2 kali 2 berapa? Iya, beda dengan lewat permainan. Anak-anak itu butuh bersenda gurau, butuh tertawa. Ya, namanya juga masih kecil. Jadi butuh bersenang-senang di dalam kelasnya. Kalau kita sebagai guru kemudian hanya memberikan metode melalui ceramah, sudah. Mungkin hanya bertahan beberapa menit di awal. Kemudian langsung bubar kabeh, bisa jadi ngantuk, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang lain yang menurut dia kesenangannya dia. Tugas kita sebagai guru adalah memenuhi. Apakah 5-5-nya ini harus kita penuhi Bapak dan Ibu? Ya? Harusnya iya. Berarti kebutuhan dia akan bertahan hidup harus kita penuhi juga? Tidak ya Bu, tidak. Katanya Bu Enak langsung begitu. Tidak Bu, kalau bertahan hidup ya orang tuanya saja yang memenuhi. Dia ngantuk di kelas, oh ternyata dia tidak sarapan, dibelikan sarapan saat itu. Tapi kalau tiap hari bokek guru. Jadi biar orang tuanya, kita bisa hubungi orang tuanya, tolong anaknya dibawakan bekal, tolong anaknya diberi sarapan biar tidak ngantuk di dalam kelas. Tugas kita hanya memenuhi berapa? 4 kebutuhan ini. Iya, kasih sayang diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, apapun kondisi murid kita, katakanlah meskipun dia menyebalkan, maka kita harus sayangi dia. Begitu, ya. Ternyata memang ada beberapa 1 atau 2 kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan itu harus kita penuhi karena tanggung jawab kita sebagai gurunya. Baik, ini ada contoh kasus gitu ya Bu ya. Kita main-main lagi. Katakanlah namanya Dinda, dia anak kelas 3 SD. Begitu pulang dari sekolah dia itu curhat ke ibunya. Agak seneng sama Bu Guru Bu hari ini Bu. Kenapa Nak? Kata orang tuanya. Nih jawabannya Dinda. Yang pertama, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Ibu Guru cuek aja tuh, aku nggak diperhatikan. Kebutuhan apa yang harusnya dipenuhi oleh gurunya? Kebutuhan akan apa ya? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dah tantangan ini menurut kita ya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk murid kita. Ini kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh gurunya Bu? Apa ya? Ada berapa ya kebutuhan? Ada 4 yang harus kita penuhi. Selain kasih sayang, kita harus juga memenuhi kebutuhan anak kita tentang kesenangan. Anak-anak itu senang bermain, senang bersenda gurau, gitu ya. Senang akan hal-hal yang baru tanpa terpengaruh oleh orang lain. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya Bu kelas yang seperti itu. Nah, sebagai guru nih yang sudah dapat diseminasi positif menerapkan budaya positif, apa yang harus penjenengan lakukan? Kebutuhan apa ya yang harusnya dipenuhi oleh gurunya? Iya betul Pak Agus, luar biasa. Kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak itu harus diberi beberapa pilihan. Ya, kita sesuaikan kayak pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi guru harus menyusun diferensiasi konten, produk, proses gitu ya, biar pembelajarannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa ini Bu? Apa ya tadi ya? Anak ini ingin diakui kalau dia itu bisa, jangan dipermalukan. Meskipun secara iya, sudah bagus. Lain kali kalau gambar dikasih ini ya, diwarnai ya, mungkin begitu. Dia butuh benar, dia butuh pengakuan, dia butuh penguasaan. Baik Bapak Ibu masih semangat ya? Ini kita berlari lagi. Sekarang menurut Gousten ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru ketika dia menerapkan disiplin positif. Apa saja kelima posisi ini? Yang pertama, guru menempatkan dirinya sebagai seorang penghukum. Nah, apa ya yang dilakukan guru yang sebagai penghukum ini? Dia memberikan hukuman baik fisik maupun verbal atau kata-kata. Ya, seorang penghukum itu biasanya dia meyakini atau berpendapat bahwasanya disiplin positif itu bisa diterapkan apabila sekolah mempunyai alat atau mempunyai sistem yang bisa menekan anak-anak lebih dalam lagi. Seorang penghukum biasanya begini mengucapkan ke murid, patuhi ya aturan saya, kalau tidak awas kamu. Gitu. Awas kamu ya. Gitu. Jadi nadanya juga intimidasi, nada mengancam. Kamu lagi, kenapa sih kamu itu selalu aja berbuat salah? Besarnya kamu nanti akan jadi apa? Ini adalah yang dilakukan oleh seorang penghukum. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh guru yang menempatkan atau memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah? Biasanya guru yang seperti ini nada suaranya lembut. Dia bersuara lebih lembut lagi ke anak-anaknya, gitu ya. Mereka itu menggunakan keheningan untuk membuat muridnya merasa bersalah dan rendah diri. Kayak kesalahan yang sudah seperti apa gitu. Guru kecewa sama kamu. Masa kamu itu, Bu Guru itu kan sudah sangat baik itu sama kamu, tapi tega ya kamu sama Bu Guru. Masa selalu aja kamu itu di kelas. Saya tidak menuduh Bu Dama ya. Jadi lebih intonasi suaranya lebih lembut. Murid itu kan anak, ya Allah, aku sudah membuat guruku tidak senang kepadaku. Aku sudah membuat muridku, membuat guruku sudah dikeroin nak waktu kamu jatuh pingsan di upacara. Masa sekarang kamu perlakukan budaya seperti ini? Begitu. Ini adalah posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tentu saja tidak mungkin seorang teman menyakiti ya. Seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman menyakiti muridnya itu tidak. Tapi tetap mereka mengendalikan perilaku muridnya sebagai teman. Bu Guru kan sudah baik selama ini sama kamu. Harusnya kamu bisa memberikan yang terbaik juga untuk Bu Guru, gitu. Yang diucapkan oleh seorang teman. Biasanya kalau ini kita tuh menjadi sudah tidak dihargai dan dihormati lagi, gitu. Kalau sudah seperti ini. Posisi yang keempat adalah pemantau. Siapa pemantau? Pemantau itu pengawas. Jadi selalu mengawasi. Sebetulnya ketika memposisikan diri menjadi seorang pemantau itu memang tanggung jawab. Artinya guru ini benar-benar bertanggung jawab terhadap muridnya. Dia penerapannya itu dengan konsekuensi dan dengan peraturan-peraturan. Kamu tahu kan peraturannya apa di kelas kita? Tidak boleh kan datang terlambat. Begitu. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu bersiul-siul di dalam kelas? Ini adalah posisi pemantau. Lebih baik daripada posisi penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Muridnya berbuat salah dipanggil. Nak, sini nak. Kamu tadi katanya datang terlambat ya? Iya Bu, waktunya Miss Lina. Kenapa kamu datang terlambat? Diajak ngobrol. Jadi murid itu diajak mencari solusi atau jalan keluar atas kesalahan atau permasalahan yang sudah ditimbulkannya. Dia bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya agar kesalahan yang sama tidak dilakukan kembali. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika
ketika menerapkan disiplin positif. Bisa jadi sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seharusnya kita memposisikan diri sebagai manajer. Seharusnya. Jadi agar anak-anak itu dapat memperoleh gambaran tentang dirinya yang berharga itu yang seperti apa. Tapi kalau ternyata sangat sulit Bu sebagai seorang manajer, tidak mungkin kalau diterapkan di kelas saya. Paling tidak kita mundur satu langkah menjadi sebagai seorang pemantau. Jadi kita memang harus memonitoring, mengawasi terus-menerus kalau disiplin yang kita inginkan itu bisa tumbuh. Selama ini kalau saya boleh bertanya, Bu Eti, kira-kira kalau ada anak yang melanggar, biasanya Bu Eti memposisikan diri sebagai yang mana? Kolaborasi. Oh, manajer. Luar biasa Bu Eti. Tepuk tangan untuk Bu Eti. Saya kolaborasi Bu. Biasanya saya pembuat rasa bersalah sekaligus juga pemantau. Kebangetan. Gabung-gabung saya kadang-kadang jadi pembuat nih. Kadang-kadang juga jadi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sudah seperti itu, karena sekarang sudah tercerahkan, paling tidak kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer atau seorang pemantau. Nah, main-main lagi nih. Ini yang diucapkan oleh guru, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Iya, udah lancar. Ayolah lakukan dulu saya ya. Sebagai seorang teman, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Iya, luar biasa Bu Eti sebagai pemantau. Jadi mereka itu menggunakan hadiah, menggunakan konsekuensi gitu ya untuk menerapkan disiplin positif. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Pasti nih, manajer ini. Luar biasa, tepuk tangan. Dapat semangat semuanya. Nih, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Jadi ketika murid kita berbuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari video ini juga terjeda, ya Mas Toya. Kita lihat saja ya. Kenapa guru mengizinkan kamu untuk pulang? Kenapa? Karena saya takut tentang itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik kan? Tapi kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan. Itu juga karena terlambat ketika menghadiri suatu acara. Berusaha untuk mencari solusi agar tidak ada terlambat lagi. Mau? Kalau boleh tahu kenapa tidak tahu ya berapa lama kira-kira perjalanan dari rumah ke sekolah? 20 menit, lumayan lama ya. Tapi apakah terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang perlu dilakukan? Disiplin dan tepat waktu. Penting tidak disiplin dan tepat waktu? Penting sekali ya. Jadi agar jadi anak yang disiplin dan tepat waktu, apa yang seharusnya dilakukan bisa membagi waktu. Caranya bagaimana agar tidak terlambat? Di awal itu biasanya ini bakal berapa? Coba kelihatan, maksudnya jangan jujur ya. Jadi biasanya ini sebaiknya berbicara. Kamu bisa melakukannya? Insya Allah, yakin kamu pasti bisa melakukannya. Kemudian menjadi anak yang disiplin dan patuh. Sampai jumpa bisa ya. Ya, tepuk tangan dong untuk murid saya, Putri namanya. Jadi ini adalah kasus yang terjadi di dalam kelas saya. Murid saya terlambat datang ke sekolah. Jadi bukan diberikan hukuman,
bukan konsekuensi, tapi kita restitusi anaknya. Oh berarti berbuat salah itu tidak apa-apa ya kayaknya? Ya nggak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang baik ya tidak. Tetap berbuat salah itu adalah hal yang tidak baik. Tapi anak-anak diajak berbicara untuk menyadari kamu itu salah. Tapi kamu bukanlah orang yang gagal. Kamu bisa memperbaikinya kalau ingin jadi orang yang sukses, begitu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Simbol segitiga restitusi. Ketika kita ingin menerapkan disiplin positif di kelas kita menerapkan 3 tahap, Bapak dan Ibu. Tahapan yang paling dasar, yang paling bawah, ketika anak sudah melakukan kesalahan, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anak-anak yang berbuat salah itu kan identitas anak-anak yang gagal. Dari orang yang gagal karena berbuat kesalahan, kita ubah identitasnya menjadi anak-anak yang sukses. Kenapa kok bisa sukses? Karena dia belajar dari kesalahan. Kesalahan sudah dilakukan, aku tidak boleh seperti ini lagi ternyata. Maka aku harus melakukan ini. Jangan sampai ini terulang lagi. Seperti itu biasanya. Orang-orang yang sudah kayak orang yang sakit gitu ya. Dia makan gorengan, dia minum es, kemudian dia sakit, maka baru dia menyadari bahwasanya ketika sakit, oh sehat itu penting. Anak-anak juga seperti itu. Oh habis sudah anak ini, tidak ada masa depan karena selalu saja berbuat salah. Kalau sudah seperti itu kasihan. Ya, jadi menstabilkan identitas ini guru bisa melakukan dengan memberi pertanyaan seperti ini. Setiap pernyataan nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu wajar kok, nah guru juga dulu pernah melakukan. Gitu. Kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak-anak sudah distabilkan identitasnya, sudah cooling down, maka validasi tindakan yang salah. Anak-anak harus sadar bahwasanya ketika dia melanggar, dia sudah berbuat kesalahan. Apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah. Dengan cara bagaimana? Nih, kita tanyakan alasannya. Anak-anak berbuat sesuatu pasti karena punya alasan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas sudah, kemudian validasi tindakan yang salah sudah, maka kita akan semakin menjadi mudah menghubungkan anak-anak dengan nilai yang diyakini. Itu, kamu tahu kan keyakinan kelas kita itu apa? Begitu ya. Ini pertanyaan yang bisa dilakukan, yang diajukan oleh guru. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Memangnya kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Saya ingin jadi anak yang disiplin, Bu. Apakah kamu ingin menjadi anak yang baik? Pasti kan jawabannya anak-anak iya loh. Gak mungkin tidak, Bu, aku ingin jadi anak jahat. Gak mungkin. Pasti iya. Cuman anak-anak belum memperoleh gambaran yang jelas. Anak yang baik itu seperti apa? Anak yang disiplin itu seperti apa? Anak yang menghormati orang lain itu seperti apa? Tugas kita memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada murid-murid kita. Nilai disiplin itu yang seperti ini, nak. Kalau kamu sudah jadi orang yang disiplin, kamu akan jadi seperti ini. Oke, Bapak Ibu? Jadi inilah 3 tahap yang kita lakukan ketika kita merestitusi seorang murid yang berbuat kesalahan. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak dan Ibu. Saya serahkan lagi kepada moderator ya. Atau langsung saya sambung aja. Terima kasih Bu Nini. Apakah dari penjelasan yang saya sampaikan tadi tentang 7 konsep budaya positif masih ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih hadirnya di sini, bersedia untuk mendengarkan saya. Sudah 1 jam lebih ya, seperti
sepertinya ya. Ya, nah, motivasi intrinsik ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Semoga setelah hari ini kita sebagai guru senantiasa belajar, jadi insan pembelajar sepanjang hayat, memantaskan diri untuk menciptakan lingkungan belajar dan berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang seru, aktif, yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Semoga Allah beri kemudahan dan kemampuan. Mohon izin berpantun lagi beliau ya. Burung nuri, burung kenari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana konsumsinya? Cepat datang. Risik tuh mas. Iya, Bapak Ibu, itu tadi kita baru saja mendengarkan pemaparan dari Bu Wanti tentang pemahaman penerapan budaya positif. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pemaparannya tadi yaitu pertama, yaitu kita sebagai guru harusnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam siswa saat siswa itu akan melakukan kebajikan atau kebaikan ya. Yang kedua yaitu cara menanamkan budaya positif, hendaknya tidak boleh dengan menghukum atau memberikan hadiah, tetapi dengan konsekuensi dan restitusi. Ya, itu yang bisa kita simpulkan. Baik, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Indrawati, guru kelas 6 SDN Tanakali Kediri 2. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Siswati, akhirnya saya mendapat pencerahan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga Bu Siswati selalu sehat dan tetap semangat. Sukses selalu.